Lingo Nalatai, salam sewujud karende melempang, adil katalino, bacuramin kasaruga, basenga, kejubata, arus, namo budaya, salam kebajikan. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Nadia Natalia selaku narasumber pada kesempatan kali ini. Dan pada kesempatan sore hari ini, saya akan mewawancarai beberapa teman-teman kita yang beragama Kristen di kampus Institut Agama Hindu Negeri Palangkaraya mengenai saya Kristen, saya Indonesia, saya hidup dalam keberagaman. Pada sesi yang pertama, kita akan panggilkan mahasiswi dari Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya yang beragama Kristen, yang akan membahas mengenai saya Kristen, saya Indonesia, saya cinta akan keberagaman. Kita panggilkan Cinta dan juga Vina. Sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini di hadapan kita, ini telah hadir seorang narasumber atau pembicara yang akan membahas mengenai saya Kristen, saya Indonesia, saya cinta akan keberagaman dengan judul tema menghidupkan nilai Kristen di tengah lingkungan kampus yang mayoritasnya adalah agama Hindu. Di samping saya ada yang bernama Cinta, kemudian di samping saya juga ada yang bernama Pina. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai pembicara kita yang pertama, yaitu Pina. Dan di sini saya akan bertanya kepada Pina, bagaimana caranya Pina meningkatkan iman kekristenan Pina di tengah kampus yang mayoritasnya adalah agama Hindu, sedangkan kita adalah remaja Kristen, di mana mungkin pertimbangan-pertimbangan yang dapat menggoyahkan iman kita dari kekristenan kita, sehingga kadang banyak orang itu tersesat di jalannya. Kemudian bagaimana sih caranya Pina agar saling bisa menghargai antara orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita? Baik, saya ambil dari ayat Alkitab, yaitu 1 Korintus pasal 15 ayat 58 yang berbunyi demikian. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi menurut ayat Alkitab ini, berdirilah teguh, jangan goyah. Ayat ini mengajak kita untuk mempertahankan iman, tetap percaya kepada Tuhan meskipun menghadapi tekanan, godaan, lingkungan berbeda atau tantangan hidup. Iman harus stabil, tidak mudah goyah hanya karena keadaan atau pengaruh sekitar. Nah, begitu. Baik, selanjutnya saya akan bertanya kepada Cinta. Bagaimana Cinta? Menurut Cinta pribadi, bagaimana meningkatkan Bagaimana caranya Cinta meningkatkan iman kekristenan Cinta di tengah lingkungan kampus yang mayoritasnya adalah agama Hindu? Bagaimana menurut Cinta? Oke, saya terambil Alkitab saya dari Filipi pasal 2 ayat 15. Di situ yang berbunyi demikian, supaya kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Makna, mahasiswa Kristen harus menunjukkan karakter yang berbeda, jujur, rendah hati, dan tidak korup. Itu saja? Iya. Baik, terima kasih kepada dua narasumber kita, kepada Cinta dan juga Pina. Selanjutnya kita akan panggilkan narasumber kita yang selanjutnya, yaitu Selanjutnya, pada sesi yang kedua kali ini, kita akan menghadirkan narasumber kita dari mahasiswi, yaitu yang bernama Jessica dan juga Dina. Baik, kita akan bertanya kepada narasumber kita yang pertama, yaitu Dina. Menurut Dina sendiri, bagaimana pandangan Dina terhadap meningkatkan iman Kristen di tengah kampus kita yang mayoritasnya adalah agama Hindu? Boleh dijelaskan? Baik, yang saya ambil dari Yakobus 2 ayat 17.
yang menyatakan bahwa iman itu sendiri jika tidak disertai perbuatan adalah mati. Makna dari Alkitab ini, iman yang tidak disertai dengan perbuatan adalah iman yang mati. Iman sejati harus diwujudkan dalam tindakan kasih, kebaikan, dan pelayanan kepada orang lain. Iman dan perbuatan harus berjalan bersamaan. Baik, itu saja? Ya, baik. Selanjutnya saya juga akan bertanya kepada Jessica Selanjutnya kita akan bertanya kepada Jessica bagaimana pandangan Jessica agar Jessica bisa meningkatkan iman Kristen di tengah lingkungan kampus yang mayoritasnya adalah beragama Hindu, sedangkan kita adalah remaja-remaja Kristen, agar tidak terpengaruh oleh keyakinan dari luar. Oke, menurut saya mengambil dari Alkitab dari Amsal 4 ayat 23 yang berbunyi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena itulah terpancar kehidupan. Jadi maknanya, kampus itu tempat banyak pengaruh baik dan buruk. Hati yang perlu dijaga supaya tetap murni dan kuat dalam iman. Jadi kita harus selektif melihat apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Kita harus bisa menyelektif dalam kehidupan maupun yang baik dan buruk. Kita harus menilai mana yang bisa kita mencerminkan kehidupan Kristani kita dan kehidupan kampus. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada dua pembicara kita yang luar biasa hebat, yang dimana kedua orang ini telah banyak belajar juga tentang bagaimana meningkatkan iman Kristen di dalam lingkungan kampus kita. Selanjutnya kita akan panggilkan kedua narasumber kita dari mahasiswa kampus Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyam Palangkaraya yang bernama Ivan dan juga Wahyu. Pada sesi yang ketiga kali ini kita akan menghadirkan mahasiswa kita yang bernama Ivan dan juga Wahyu. Baik, saya akan bertanya kepada Ivan dan juga Wahyu, bagaimana sih menurut kalian cara meningkatkan iman Kristen di tengah lingkungan kampus kita yang mayoritasnya adalah beragama Hindu keharingan? Saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Wahyu, bagaimana cara meningkatkan iman Kristen Wahyu di tengah lingkungan kampus yang mayoritasnya adalah beragama Hindu keharingan, sedangkan Wahyu sendiri adalah remaja Kristen. Bagaimana menurut Wahyu? Dengan Matius 22 ayat 39 TB dengan bunyi, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, dengan makna yaitu saling mengasihi sesama kita dan jangan membeda-bedakan satu sama lain seperti yang telah Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu saling mengasihi sesama dan jangan memandang apapun agama ya. Baik, cukup sekian atau ada lagi tambahan? Sekian. Baik, selanjutnya saya akan bertanya kepada Ivan, bagaimana menurut Ivan pribadi cara meningkatkan iman Ivan di tengah lingkungan kampus kita? Saya mengambil Amsal 1 ayat 7 dengan berbunyi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Maknanya pengetahuan dan kecerdasan yang sejati bukan hanya hasil kuliah tetapi dimulai dari hati yang menghormati Tuhan. Mahasiswa diajak untuk belajar bukan sekedar mengejar nilai, tetapi untuk memiliki dasar spiritual yang benar. Baik, itu tadi adalah kedua ayat yang disampaikan oleh mahasiswa kita dari kampus Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyam Palangkaraya yang bernama Wahyu dan juga Ivan. Selanjutnya, ini adalah sesi yang terakhir. Kita akan memanggil narasumber yang terakhir kita yang bernama Selanjutnya kita akan memanggil narasumber kita yang terakhir, yaitu Diva. Pada Diva, kami persilahkan. Halo. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini adalah sesi terakhir, di mana sesi terakhir ini kita menghadirkan mahasiswi kita dari kampus Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyam Palangkaraya, yang terutama di sini adalah yang beragama Kristen. Menurut Diva sendiri, bagaimana pandangan Diva tentang iman Kristen di lingkungan kampus yang mayoritasnya adalah agama Hindu? Dan bagaimana sih caranya Diva meningkatkan iman kekristenan Diva tersebut? Boleh dijelaskan?
dengan saya merenungi ayat Alkitab Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 yang berisi ajaran tentang orang Kristen menjadi garam dan terang dunia. Ibaratnya kita adalah garam yang berada dalam kuali masakan yang terdapat berbagai rasa. Artinya meskipun ada berbagai keberagaman, kita harus menjadi diri sendiri, yaitu imam Kristen. Tapi juga bisa berbaur, memberi dampak positif dan menjadi berkat bagi sesama kita. Oke, baik. Terima kasih. Jadi teman-teman, kami dapat mengambil makna dari berbagai ayat yang telah disebutkan oleh teman-teman kita tadi, bahwa kita dapat meningkatkan iman kekristenan kita di lingkungan kampus Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya tanpa membeda-bedakan ajaran agama dari masing-masing kita. Karena tentunya pada Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang sendiri terbuka untuk umum, mereka menerima kita dengan baik dan kita juga harus dapat berbaur dengan mereka dan menghargai apapun ajaran agama mereka tanpa kita berselisih salah paham. Baik teman-teman, sekian yang dapat kami jelaskan pada kesempatan hari ini. Demikianlah podcast kami, kiranya dapat menjadi makna dan mengambil makna yang baik bagi teman-teman sekalian tentang makna iman Kristen di kehidupan kita masing-masing agar tidak terpengaruh dengan budaya-budaya luar. Sekian dari kami, sampai berjumpa di lain waktu. Shalom. Shalom. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number